Halo guys, kembali lagi bersama gua di sini ya kan. Jadi guys, di video ini tuh gue mau sharing-sharing, sekalian gue mau arah jalan pulang guys. Gue itu baru balik kerja. Jadi guys, sepengalaman gua dan yang udah gue pelajari tentang mobil guys, setelah gua merawat si Tuki ini guys, yang terbilang itu cukup tua gitu tuh guys. By the way, mohon maaf nih guys ya kalau misalkan suara gue kurang jelas dan banyak suara-suara motor yang berisik karena belum ada mic eksternal guys. Jadi guys, kan banyak nih sekarang di media sosial yang kalau misalkan mobil nih tadinya tuh pakai air biasa guys untuk radiatornya dan langsung diganti ke coolant gitu guys. Nah, apakah masalah? Nah guys, jadi ini gue mau cerita singkat ya guys ya. Jadi kan si Tuki ini tuh sebelum di tangan gue guys, dia itu pakai air biasa guys. Itu udah lama banget ya kan guys, sampai itu tuh di dalamnya tuh karatan guys, banyak banget korosi. Nah 3 minggu lalu si Tuki ini diganti guys ke air coolant langsung itu guys. Nah kenapa mobil gue ini nggak ada masalah guys, dan nanti juga mungkin bakal dicek juga guys ya kan, perubahannya gimana. Jadi guys, kalau kalian tuh punya mobil tua guys ya, yang udah lama banget gitu tuh pakai air biasa, dan kalian tuh berpikiran gitu tuh untuk mengganti ke coolant supaya mungkin lebih bagus gitu kan guys. Cuma kalian juga harus mempertimbangkan gitu guys beberapa hal. Jadi nggak bisa langsung tuh tiba-tiba ganti guys. Nah kebetulan si Tuki ini guys pas ada di tangan gua itu tuh baru sekitar beberapa minggu gitu guys ya, atau beberapa bulan gue lupa. Setelah dibawa jalan jauh, nah tangkinya itu bocor guys. Pas tangkinya bocor itu tuh dia masih pakai air biasa guys. Nah dibawa ke bengkel kan, lalu dicek semuanya. Akibatnya itu karena korosi yang terlalu parah guys. Ketika dibawa jalan jauh itu kan suhu panas banget itu guys, jadi nggak kuat gitu tuh, jadi retak dia guys, pecah. Itu tangki atasnya itu loh guys. Nah setelah tangki itu diganti kan baru, nah kata bengkel radiatornya ini udah parah juga, itu udah banyak banget korosinya guys. Solusinya yang pas itu gua copot radiator, gua korok guys radiatornya, dibawa ke spesialis radiator. Nah setelah dikorok, setelah udah bersih radiator, tangkinya udah baru, langsung gue berani guys diganti ke coolant. Tapi guys pas waktu itu gue masih belum mulai ngonten ya guys ya, jadi nggak ada gitu loh sejarah-sejarahnya. Ya paling sebenarnya baru beberapa bulan yang lalu gitu guys. Gue kan mulai konten juga bulan ini gitu guys. Jadi kita kembali lagi nih ke radiator. Jadi itu dia guys ya. Kalau menurut gua, mobil nih yang udah lama banget pakai air biasa, langsung gitu tuh diganti ke air radiator tanpa melakukan servis, tanpa melakukan flushing gitu. Itu tuh bahaya guys. Karena sifat coolant itu kan keras gitu guys. Dia tuh bisa mengangkat korosi-korosi, mengangkat kerak gitu guys, yang ada cukup lama tuh di dalam mesin, di dalam radiatornya guys. Jadi harus ada melakukan tahapan-tahapan. Kalau nih seandainya kalian tuh dipaksa gitu tuh langsung, kemungkinan yang ada tuh nanti kalau nggak retak tangkinya, kalau nggak radiatornya bocor guys, atau nggak di selangnya, karena kan tuh korosinya keangkat semua. Nah setelah dibawa jalan jauh cukup panas, nanti itu tuh tipis guys bagian-bagian yang udah terkena korosinya itu. Jadi pas kena panas banget itu bisa jadi retak gitu guys. Makanya kenapa nih si Tuki alhamdulillah tuh nggak ada masalah guys. Setelah 3 minggu lah ya, 3 minggu yang lalu itu diganti ke coolant sampai sekarang nih guys pas videonya diupload. Jadi nih si Tuki itu tiap hari tuh dibawa jalan guys. Nah kebetulan tuh ya di video ini selama 3 minggu ini gue belum ngecek nih guys kondisi air radiatornya, kondisi coolantnya ini guys, apakah dia berkurang apa enggak. Kata bengkel sih kan kudu selalu dicek gitu tuh guys, karena kan abis diganti itu nggak mesti langsung padat gitu loh guys, nggak mesti langsung turun semua airnya, nanti bisa jadi aja ada yang surut gitu tuh guys. Jadi harus selalu di rutin cek. Tapi gue nih selama 3 minggu ini belum dicek nih guys. Nanti pas kita udah sampai rumah kita cek bareng-bareng. Kalau
kurang nanti ditambahin guys. Nah kalau gue tuh untuk antisipasinya ya guys ya, supaya perjalanan gue lebih tenang, jadi tuh gue selalu bawa cadangan air coolant guys, sisaan dari yang pas beli. Kan beli kan itu 4 liter apa 5 liter gitu guys, satu jerigen. Nah itu masih ada sisa lumayan banyak guys, gue bawa buat jaga-jaga gitu guys. Dan kalian tuh harus memastikan guys, kalau kayak gua itu harus selalu dicek tuh guys, indikator suhunya itu harus selalu dipantau guys setiap kalian nyetir. Itu wajib itu guys, karena kan takutnya untuk meminimalisir aja guys. Soalnya kan kalau misalkan tiba-tiba suhunya naik pas kitanya ngeliat, itu langsung buru-buru di istirahatin guys. Kalau terus dipaksa jalan, wah itu bakal yang ada overheat guys. Pahit-pahitnya itu kalian bisa turun mesin guys. Oh ya nih guys, satu lagi nih guys, sebenarnya tuh kan mobil ini kan gak ada masalah guys diganti, tapi bukan berarti tuh bener-bener aman tuh guys. Karena walaupun tidak terjadi apa-apa, sebelumnya itu kan pakai air biasa guys, bukan berarti setelah diganti coolant dan nggak terjadi apa-apa tuh langsung aman gitu guys. Yang kenyataannya itu tuh masih ada korosi guys, coolantnya itu masih mengikis korosi-korosinya guys. Jadi kalau gua nanti ini bakal ngelakuin flashing guys, atau pembersihan gitu guys. Gua nggak tahu nih istilahnya apa, tapi yang intinya pas abis diganti kan masih banyak nih karat-karat yang abis dibersihin sama coolant. Nah itu nggak boleh dipakai lama-lama guys coolantnya. Nanti sekitar ya 2 bulan lah guys ya, 2 bulan 8 minggu tuh ini kan jalan terus gitu guys. Yang pasti karatnya itu udah pasti kekikis. Nah nanti itu langsung diganti lagi guys ke coolant yang baru, atau yang namanya tuh dikuras. Jadi tujuannya tuh untuk mengeluarkan bekas-bekas karatnya guys yang ada di dalam mesin dan radiator tuh, selang-selang juga. Nah nanti setelah udah di flashing, diganti, dikuras ya kan, itu baru bisa dikatakan aman. Jadi kalau sekarang ya yang baru ganti sekali itu tuh masih harus dipantau terus gitu loh guys. Gak bisa kita tuh mikirnya ini aman, gak bisa. Harus tetap waspada gitu guys. Harus dipantau indikator suhunya dan harus dicek gitu guys. Setiap seminggu sekali lah paling enggak. Itu tuh harus dibuka mesinnya, apakah dia berkurang atau ada kebocoran-kebocoran gitu guys, supaya meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya ya ini tuh kelihatan lebay gitu guys, berlebihan dalam mewaspadai suatu hal. Tapi yang harus diingat, ini kan mobil tua nih guys, kita nih nggak tahu nih bekas dipakai orang dulu, kan second ini ya, bekas dipakai orang dulu tuh bagaimana guys. Jadi kan ya, yang namanya kita merawat sepenuh hati, itu tuh juga kasih sayangnya tuh harus sama gitu guys, sama seperti kita mencintai diri sendiri. Itu sebenarnya tuh yang harus dilakukan. Jangan sampai prinsipnya begini guys, ketika kalian beli mobil baru, kalian ya menganggap mobil baru kan itu aman gitu guys ya. Jangan sampai kalian beli mobil baru itu nantinya rusak. Mendingan beli mobil yang ya yang rusak gitu loh guys, jadi bagus gitu menurut gua. Biasanya tuh ya kalau misalnya kita aman nih beli mobil baru, ya udah aman ini, dirasa mesinnya masih kuat, padahal mah ya sebenarnya kalau misalkan kitanya nggak waspada gitu tuh, nggak servis rutin apalagi, wah itu bahaya guys. Jangan menyepelekan menurut gua sih, karena semurah-murahnya spare part mobil, tetap aja guys ini tuh mobil, bukan ya bisa dibilang bukan motor gitu guys. Karena semurah-murahnya spare part mobil itu tuh masih di atas 1 juta gitu guys, yang oriannya ya guys ya, bukan yang KW. Jadi menurut gue sih harus ya disayang lah ya mobil mah, layaknya sayang kepada diri sendiri. Udahlah gitu aja lah guys lah, gue nggak usah banyak ngomong, nanti kan dikiranya gue sok-sokan gitu. Udahlah gitu aja guys ya, gue nggak perlu banyak menasihati gitu. Lebih banyak yang lebih istilahnya tuh lebih pro dari gue gitu guys. Kalau gue kan hanya sharing-sharing pengalaman gue aja.
Oke, kita lanjut aja guys pas udah di rumah. Ini perjalanan masih lumayan ya guys ya. Oke guys, gua udah sampai nih guys ya. Kebetulan ini udah pengen maghrib guys. Langit udah mulai gelap. Langsung aja dicek ya guys ya. Ini baru gua buka nih, mesin juga masih panas banget. Nah guys ya, yang seperti gue bilang nih, ini kan semenjak 3 minggu lalu belum pernah dicek ya guys ya. Nah, kelihatan kan berkurang. Jadi tadinya kan full nih, bahkan di atas indikator full. Sekarang di sini nih guys. Nanti paling bakal ditambahin. Nah oke guys, jadi ini sengaja gue dubbing karena video aslinya itu berisik banget guys. Nah oke, ini tuh kondisi mesin masih panas banget ya guys ya, jadi gue belum bisa otak-atik. Dan ini yang gue maksud nih guys, tangki atas yang waktu itu retak karena korosi yang parah. Nah ya paling gitu aja, nanti gue tambah-tambahin di luar video aja guys ya, karena langit juga udah gelap banget. Nah paling gue nambahinnya ya sampai full ya guys ya, kalau bisa tuh sampai di atas indikator full. Nah jadi itu dia videonya, sekian aja. By the way udah mau maghrib juga ini, gue juga udah capek banget ini, mau mandi mau makan ya guys ya. Si Tuki juga lagi diademin dulu, habis itu diisi kembali air coolernya. Yang kurang-kurang kita tambahin sampai ke maksimum ya guys ya. Oke, jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk terus support channel ini guys. Terima kasih, dadah.